Oke, di sini kita akan belajar bareng-bareng mengenali Microsoft Word 2013 yang saya gunakan ini. Insya Allah nanti berikutnya akan saya buatkan lagi video terkait dengan Microsoft Word. Untuk kali ini kita harus mengenali terlebih dahulu tentunya tentang fitur-fitur yang ada di Microsoft Word. Meskipun tidak semua yang akan saya jelaskan, setidaknya ini adalah yang sering fitur-fitur yang sering digunakan pada umumnya. Kita terlebih dahulu buka aplikasinya, klik 2 kali, kemudian blank dokumen. Nah, ini adalah tampilan dari Microsoft Word. Fungsinya seperti untuk membuat surat menyurat, membuat makalah, skripsi, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, ada banyak fitur-fitur yang di sini. Semuanya kalau dijelaskan perlu waktu yang lama. Pokoknya ini akan saya jelaskan yaitu yang sering digunakan saja pada umumnya. Untuk yang yang paling pojok ini namanya Quick Access. Di sini ada save untuk menyimpan, ada undo, ada redo. Undo ini misalnya kita ada kesalahan, bisa kita kembalikan lagi gitu. Kemudian ada tab menu atau ribbon yang ada home, insert, design, pack layout. Ini namanya tab menu atau ribbon. Setiap tab menu atau ribbon memiliki sekelompok perintah atau fitur-fitur anakannya ini. Home ada, insert ada, design ada, dan semuanya ini mesti punya kelompok-kelompok ribbon atau menu. Nah, kemudian di sini ada yang tengah-tengah ini namanya title atau judul dari dokumen yang sedang kita kerjakan ini. Kemudian di sini ada help, kita bisa meminta bantuan ke Microsoft Office-nya. Ini ada minimize untuk meminimize halaman Word-nya. Untuk mengembalikannya tinggal kita klik lagi yang di sini. Terus di sini ada restore down, itu membuat tampilannya menjadi setengah. Nah, untuk mengembalikannya kita klik yang ini. Tulisannya jadi maximize, membuat yang ujung ini close atau exit, berarti keluar dari aplikasi Word ini. Terus di sini samping kanan ini ada scroll bar vertikal. Ya, vertikal. Ada juga yang horizontal di bawah sini. Di sini tak nampak karena ukuran dari ini 100%. Kalau lebih dari 100% misalnya nih 300 lah. Jadi di sini akan nampak scroll bar horizontalnya. Kalau kita buat 100% atau di bawah 100 dia tidak akan nampak. Nah, terus yang ini ada rule. Ada ruler atau penggaris ya. Ini ada namanya ruler horizontal, yang ini vertikalnya. Digunakan biasanya untuk mengatur marginnya, mengatur spasinya gitu. Terus yang ini ada back 1 of 1, berarti halaman ini berjumlah 1 halaman dan kursor ini di halaman pertama gitu. Kalau ini Word ini berarti menunjukkan jumlah kata yang ada di lembar kerja kita. Oke, lanjut kita ke penjelasan setiap menu-menu yang ada di sini, di ribbon ini. Yang pertama home. Home itu ada paste, berarti menempelkan shortcutnya Ctrl+V di sini, langsung dijelaskan. Ini ada cut atau memotong, ada remove, shortcutnya Ctrl+X tuh ya. Terus yang ini copy atau menyalin, menduplikasi gitu, shortcutnya Ctrl+C.
Ini format painter tuh. Ini jarang digunakan sih ini. Yang sering ya ini pastel, cut, copy. Kemudian yang ini ada ke grup font yang tadi ini grup clipboard. Nah, ini font. Ada tipe jenis fontnya di sini banyak, tinggal kita pilih yang mana. Ya umumnya untuk membuat laporan itu tipenya Times New Roman yang ini. Terus yang ini ada bold, membuat tulisan menjadi tebal. Shortcutnya sudah ada tuh ya, Ctrl+B. Yang ini italic, membuat tulisannya menjadi miring. Shortcutnya Ctrl+I. Terus yang ini underline, membuat garis bawah di teksnya, Ctrl+U. Nah, kemudian ini ada font size, membuat ukuran hurufnya. Nah, ini membuat ukuran hurufnya menjadi besar, ini menjadi kecil ya. Terus ini namanya change case, itu merubah tulisannya bisa menjadi kapital semua, menjadi kecil semua, menjadi huruf pertama yang besar, selanjutnya kecil. Nah, terus ini yang gitulah. Terus yang ini efeknya, membuat efek setiap huruf. Terus yang ini membuat teks highlight color, itu tulisannya menjadi berwarna, bisa kita kasih warna. Terus kemudian yang ini hurufnya bisa kita kasih warna macam-macam hurufnya. Contoh ini adalah teks atau kalimat. Nah, kita mau rubah menjadi, ada tulisan, merubah tulisan jadi tebal. Ini ada garis menyamping, ini garis bawah, underline. Terus kita akan membuatnya tulisannya berwarna biru tuh. Terus ada ke sini tuh, di backgroundnya itu berwarna. Untuk menghilangkan berarti klik ini lagi, klik no color, hilang. Ini misalnya hitam berarti ini. Terus yang ini ada di kelompok paragraf ada bullet. Nah, jadi poin-poin gini biasanya untuk menyebutkan poin-poin yang banyak gitu kan, pakai yang ini bullet. Ada juga yang menggunakan numbering, di sini numbering gitu, otomatis ya, misalnya A, B, itu numbering. Kalau bullet kita bisa pilih yang mau mana, pakai yang mana. Ini bullet misalnya ini A, terus B, C, D. Nah itu ya bullet sama numbering. Yang ini numbering, yang ini bullet. Ini rata kiri, Ctrl+L. Ini rata tengah, ini rata kanan. Contoh nih, rata kanan, ini rata tengah, ini rata kiri, ini rata kanan kiri. Nah, ini buat mengatur jarak antar tulisan. Kita blok dulu ini, terus kita kasih tuh, kelihatan ya. Tuh, semakin besar semakin jauh dia. Umumnya 1,5 biasanya. Terus ini membuat warna tuh satu, membuat jadi warna, ada warnanya nih kalau ini. Terus ini ada border, membuat biasanya efektifnya sering digunakan pada tabel-tabel ini, membuat tabel-tabel. Oke, terus ada font, di sini ada style ini. Biasanya ya pakai normal sih, pakai normal ini. Nah, untuk membuat daftar pustaka biasanya setiap judul kita gunakan heading 1, subjudulnya menggunakan heading 2. Itu jika kita ingin membuat daftar pustaka yang otomatis itu.
Nah, kemudian di sini ada find, ada replace. Find ini untuk mencari suatu kalimat yang kita ingin cari gitu. Misalnya kita klik ini, kita ingin mencari teks. Nah, itu ada kan, langsung otomatis dia akan ketemu. Dia berwarna kuning ini. Kita cari replace. Misalnya kita akan membuat teks ini tulisannya kecil, ini menjadi tulisannya tebal semua. Teks replace all. Nah, satu kan, karena cuma satu tadi. Close. Oke, sekarang insert, ada cover, kita membuat cover, terus ada blank page, berarti kita membuat lembar baru. Nah, terus ini tabel, untuk membuat tabel di sini. Buat tabel di sini, tabel. Tuh, tabel. Ini kenapa masih ada ini enggak? Kita ingin buat tabel di sini, berarti klik tabel ini, mau berapa kolom, berapa baris. Bisa di sini langsung, bisa di sini, bisa. Oke, ini memasukkan gambar. Contohnya ini Google. Terus insert gambar di sini, ini shape, bisa pilih nih macam-macam, banyak. Ini art, smart art, ini biasanya untuk diagram alir atau biasanya untuk struktur organisasi gitu, atau diagram proses, kita membuat proses pembuatan apa gitu, biasanya pakai ini. Terus bawahnya header itu yang paling atas nih, ini header. Yang bawah sini udah footer ya, header footer. Insert nih, header footer, ada page number, membuat nomor halaman, bisa atas bisa bawah. Oke, terus ada text box, berarti kita membuat tulisan di dalam box. Terus ini word art. Oke, terus ini misalnya kita mau membuat masukin rumus pakai yang ini, equation. Ini memasukkan rumus-rumus biasanya untuk matematika atau fisika yang ini. Oke, setelah itu desain ini ada tema, ada memilih temanya ya, tema ininya bebas. Ini ada kalau kita mau membuat watermark di sini. Terus ini pack color, kalau membuat halamannya berwarna pakai ini. Terus pack layout, ini membuat marginnya. Misal kita membuat biasanya kalau laporan pada umumnya itu ya 4 3 3 3, topnya itu 3, yang kirinya 4, karena kan biasanya membuat dijilid kan, jadi lebih lebar harusnya. Terus ini 3, terus di oke. Nah, dia majuan. Terus ada orientation, ini ada potret, ada landscape. Potret berarti tegak, ini landscape berarti horizontal gini. Nah, terus ada size, bisa A4, ada kalau mau custom membuat ukuran lain lagi, bisa ini klik more paper size. Kita bisa membuat custom sendiri ukurannya di sini, kita ketik sendiri di sini. Terus kolom ini misalnya satu halaman ini mau dibuat berapa kolom nih? Ini 1, bisa 2 kolom, bisa 3 gitu. Nah, terus mana lagi ya? Nah, ini reference. Ini kalau kita ingin membuat daftar pustaka atau tabel daftar isi otomatis nih. Nah, kan seperti yang saya bilang tadi, kalau menggunakan heading 1 itu untuk judulnya, subjudul itu heading 2-nya. Ini untuk membuat citasi, membuat footnote itu pakai yang ini. Terus ada mailing, ini biasanya untuk membuat surat massal. Misalnya kita disuruh membuat undangan banyak gitu.
lebih enak menggunakan mailing ini, secara otomatis dia akan tergenerate. Kita siapkan datanya dulu tentunya. Terus ada review untuk mengecek apa ya ini, jarang digunain sih ini ya. Biasanya ya review berarti mengecek sih, mengecek adakah tulisan yang salah gitu. Mentranslate nih, untuk mentranslate bahasa. Nah, terus view itu yang untuk zoom, untuk menampilkan navigasi ini kan checklist. Rule ini kalau di hilangkan checklistnya akan hilang. Untuk zoom, nah seperti itu. Nah, Nitro Pro ini untuk membuat jadi PDF sih. Contoh lah, kita akan coba ya, membuat biodata sederhana, biodata. Kita enter, kita buat rata nama tuh, ini jaraknya kecil ya. Bagaimana biar ini pakai ini atas 1,5, jadi ada jaraknya. Nama terus misalnya TTL, kita type biar ukurannya pas, kita type. Untuk mengcopy berarti jadi apa, pakai ini bisa, atau CTRL plus C. Kita rubah misalnya hobi, nah itu mungkin nggak pas, berarti kita nama misalnya Agus, tempat tanggal Kertosari, dari 4 Agustus 2000. Habis hobinya apa ya, hobinya makan aja lah. Hobinya makan. Oke. Nah, untuk copy paste, copy tadi kan C, kalau mengcut berarti dia memotong kan. CTRL plus X, plus misalnya kita mau pindah ke bawah paling sendiri, nah itu bedanya ya, copy sama cut. Tuh, terus misal kita mau tulisan yang ini kita tebalin, terus kita kasih garis miring, kita rubah jenis fontnya lebih tebal, kita atur di tengah pakai ini. Ya, oke. Kita warna ini jadi ya untuk bebas lah ya. Terus kita mau save, berarti klik file ini atau klik yang save ini bisa, atau CTRL plus S. Nah, kita pakai ini aja. Terus mau ditaruh di mana? Misalnya di sini. Terus di dokumen. Bebas. Apa namanya? Biodataku. Terus yang ini nih jenisnya. Ini jenis mau disimpan dalam jenis Word kah, maksudnya dokumen kah atau PDF. Yang dokumen begini aja, terus klik save aja, otomatis filenya tadi udah tersimpan sih. Itu sih mudahnya begini. Itu gambaran awalnya ya. Nanti ke depan saya akan buat tutorial lagi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Masih banyak lagi soalnya, ini baru pengenalan. Oke, terima kasih, selamat mencoba.